Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang taksonomi hewan. Taksonomi merupakan cabang biologi yang menelah penamaan, perincian, serta juga pengelompokan makhluk hidup dengan berdasarkan persamaan serta juga pembedaan sifatnya. Nama kelompok klasifikasi itu disebut takson atau jamak taksa. Ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pengelompokan disebut dengan sebutan taksonomi. Taksonomi terendah serta paling khusus merupakan spesies, sedangkan taksonomi yang paling tinggi serta juga lebih inklusif atau umum merupakan kingdom. Tingkatan kingdom sampai spesies tersebut ditentukan dengan berdasarkan persamaan ciri makhluk hidup yang paling umum ke ciri yang paling khusus. Taksa sudah distandarisasi serta juga dilakukan di seluruh dunia oleh International Code of Botanical Nomenclature serta juga International Committee on Zoological Nomenclature. Tingkatan taksonomi spesies merupakan kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan perkawinan dalam menghasilkan keturunan yang fertil, atau beberapa spesies dibagi-bagi lagi menjadi subspesies atau juga varietas. Spesies sendiri merupakan tingkat takso paling dasar atau terendah. Anggota takson ini mempunyai paling banyak persamaan dari ciri serta juga terdiri atas organisme yang bila melakukan perkawinan dengan secara ilmiah dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nama spesies ini terdiri dari atas dua kata. Kata pertama itu menunjukkan pada nama spesifiknya. Sebagai contohnya yakni pada genus Rosa terdapat spesies Rosa multiflora, Rosa canina, Rosa alba, Rosa rugosa, serta juga Rosa dumalis. Contoh, manusia, Homo sapiens atau Homo sapiens, ayam, Gallus atau Gallus, padi, Oryza sativa atau Oryza sativa, anjing peliharaan, Canis domestica atau Canis domestica, melinjo, Gnetium gnemon atau Gnetium gnemon. Genus merupakan sebuah kelompok spesies yang memiliki persamaan serta berhubungan dekat. Anggota takson tiap-tiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus yang berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus atau marga yakni huruf besar pada kata pertama serta dicetak miring atau digaris bawahi. Sebagai contoh, famili Phoaceae terdiri atas genus Gea atau jagung, Scarum atau tebu, Triricum atau gandum, serta juga Oryza atau padi-padian. Family ialah sebuah kelompok dari genus-genus yang jelas berhubungan dekat. Anggota takson tiap-tiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa family dengan berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Familia ini berasal dari bahasa Latin familia. Nama family pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran yakni Aceae. Contohnya family Solanaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Rosaceae, Astraceae, dan Poaceae. Namun ada juga pula yang tidak menggunakan akhiran kata Aceae. Contohnya Compositae atau nama lain Astrantiae, serta Graminae atau nama lain Poaceae. Sementara nama family pada hewan itu menggunakan akhiran kata-kata idea, contohnya Humanidae atau manusia, Felidae atau kucing, serta Canidae atau anjing. Ordo merupakan sebuah kelompok dari famili-famili yang jelas berhubungan dekat. Contoh, kelas Apis dibagi menjadi beberapa ordo. Ordo familia contohnya, yang pertama Galliformes, Gallidae, ayam. Columbiformes, Columbidae, merpati. Passeriformes, Passeridae, beo, kenari, gelatik. Psittaformes, Psittacidae, nuri dan pakit. Casuariiformes, Casuaridae, kasuari. Falconiformes, Falconidae, elang dan raja wali. Kelas mamalia dibagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama primata, manusia, kera, gorila, orangutan. Yang kedua rodentia, tikus atau hamster. Yang ketiga karnivora, kucing, anjing, harimau. Yang keempat marsupialia, kanguru, anoa. Kelas merupakan sebuah kelompok dari ordo-ordo dalam satu filum. Subfilum Vertebrata dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama Agnatha, yang kedua Chondrichthyes, yang ketiga Osteichthyes,
Yes, yang keempat amfibia, yang kelima reptil, yang keenam apes, yang ketujuh mamalia. Kelas nomor 1 sampai 3 termasuk golongan Pisces atau ikan. Subdivisi Gymnospermae dibagi menjadi beberapa kelas seperti kelas ordo familia genus spesies. Yang pertama, Cisadinae, Cisadanales, Cisadinaceae, Cicas rumpi atau pakis haji. Ginkgoginae, Ginkgoales, Ginkgoaceae, Ginkgo biloba atau ginkgo. Yang ketiga, Coniferinae, Coniferales, Conifercae, Pinus mercury atau Pinus Sumatera. Actis alba atau damar. Yang keempat, Gentinae, Gnetelaes, Gnetecae, Gnetum gnemon atau melinjo. Subdivisi Agiospermae dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama monokotil atau Liliopsida atau monokotil berbiji keping 1. Yang kedua dikotil, Magnoliopsida, dikotil atau biji berkeping 2. Kelas ordo familia contohnya Monocotyledae atau suku rumput-rumputan, Archaeas suku pinang-pinangan, Mursales suku pisang-pisangan, Orchidales suku anggrek-angrekan. Kelas ordo familia contohnya Dicotyledonae suku jeruk-jerukan, Rosales suku mawar-mawaran, Mitales suku jambu-jambuan. Phylum merupakan sebuah kelompok makhluk hidup dengan rancangan yang sama atau juga tingkatan takson tertinggi di dunia. Phylum atau untuk hewan. Porifera, hewan berpori. Coelenterata, hewan berongga. Platyhelminthes, cacing pipi. Nemathelminthes, cacing gilik. Annelida, cacing gelang. Moluska, hewan bertubuh lunak. Arthropoda, hewan beruas. Echinodermata, hewan berkulit duri. Chordata, hewan yang memiliki tali sumbu tubuh atau Diorda dorsi. Divisi untuk tumbuhan. Bryopta, tumbuhan lumut. Pteriodophyta, tumbuhan paku. Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Subphylum atau subdivisi. Phylum Chordata mempunyai subphylum Cephalochordata, tali sumbu di kepala. Hemichordata, tali sumbu di punggung. Urochordata, tali sumbu di ekor. Vertebrata sudah mempunyai tulang tengkorak dan tulang belakang. Divisi Spermatophyta mempunyai subdivisi. Genus Spermae ialah tumbuhan berbiji terbuka, biji tidak tertutup oleh daging atau buah. Agiospermae ialah tumbuhan berbiji tertutup, biji tertutup oleh daging buah. Subphylum atau subdivisi. Phylum Chordata mempunyai subphylum. Cephalochordata ialah tali sumbu di kepala. Hemichordata ialah tali sumbu di punggung. Urochordata ialah tali sumbu di ekor. Vertebrata ialah sudah mempunyai tulang tengkorak dan tulang belakang. Divisi Spermatophyta mempunyai subdivisi. Genus Spermae ialah tumbuhan berbiji terbuka atau biji tidak tertutup oleh daging buah. Agiospermae ialah tumbuhan berbiji tertutup, biji tertutup oleh daging buah. Kingdom ialah kelompok terbesar serta yang paling umum, misal tumbuhan, hewan, atau jamur. Ada 5 kingdom di dunia. Yang pertama Plantae, yang kedua Animalia, 3 Fungi, yang keempat Protista, yang kelima Animalia. Forest atau ras. Pada organisme satu spesies terkadang masih juga ditemukan perbedaan ciri yang sangat jelas, sangat khusus, atau juga bervariasi sehingga disebut dengan varietas atau ras. Istilah varietas serta kultivar ini digunakan dalam spesies tumbuhan. Sedangkan untuk istilah ras digunakan dalam spesies hewan. Varietas ini dapat diartikan sebagai botani serta juga secara agronomi. Varietas secara botani merupakan populasi tanaman dalam spesies menunjukkan perbedaan ciri yang jelas. Penamaan itu diatur oleh ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. Penulisan varietas ini dicetak miring atau juga digaris bawahi, contohnya seperti Oryza sativa, var indica atau padi, serta juga Jenny Michael var tunica. Terima kasih.